Oke. Nah, kalau boleh tahu Mas, omset perharian sampean ini berapa sih Mas? Ya kisaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faris Rahmatullah di channel Ada Peluang. Ada peluang pasti ada. Hari ini saya berada di Kedai Nyara ya Mas ya. Ya. Tepatnya berada di Desa Sukowono, Kecamatan Sukowono. Hari ini saya bersama Mas Bima selaku owner dari Kedai Nyara. Mas Bima, coba jelaskan gimana sejarah singkat tentang Kedai Nyara. Setahu saya ini kan dulu bekas stasiun. Yang dulu bekas stasiun itu adalah dikenal dengan tempat yang angker, kok sekarang disulap menjadi sebuah kedai yang bergaya vintage seperti ini. Asal mula ya. Kita kan berempat nih. Dari kesumpekan bosen ya nongkrong di tempat-tempat ngopi. Jadinya kita gimana kalau kita bikin tempat nongkrong sendiri aja lah gitu. Oh, berarti yang awalnya Mas Bima ini suka ngopi, punya ide gimana kalau seandainya daripada kita ngopi di luar, gimana kalau kita misalkan buat tempat kopi sendiri ya gitu ya. Tempat nongkrong sendiri yang asik gitu. Tempat nongkrong sendiri. Nah, Mas Bima sendiri ini kan ada orang 4 kan yang mau bangun. Itu teman-teman SMA atau teman apa atau gimana? Ada teman kuliah, ada teman ya ketemu di jalan. Oh, ketemu di jalan. Kebetulan punya satu konsep yang sama, satu pemikiran sama, ya, akhirnya satu passion juga. Akhirnya jadilah yang namanya Kedai Nyara. Nyara. Ini kan namanya Kedai Nyara. Nyara sendiri itu diambil dari bahasa apa ya Mas? Nyara itu bahasa Madura. Yang Bahasa artinya Madura. bahasa Indonesia itu mari. Silahkan. Di Oh, Jawa berarti sendiri monggo. Oh, berarti Nyara sendiri itu diambil dari bahasa Madura yang artinya silahkan. Silahkan. Gitu. Jadi ya tolak ukurnya kita nggak ada patokan untuk siapapun yang mau datang ke sini, mau tua, muda, anak kecil, siapapun. Silahkan saja mampir gitu ya Monggo. Mas ya. Nah, ini kan Kecamatan Sukowono, Desa Sukowono, Kecamatan Sukowono di sini. Ini kan tergolong Jember bagian utara yang bisa dikatakan terpencil. Kok sampean berani-beraninya buka kafe di tempat yang agak minggir dan di desa juga? Kok bisa tertantang seperti itu, Mas? Sederhana sih ya, karena peluang tempat yang bisa disewa di sini. Oh, berarti tempat ini masih nyewa sementara ya Mas? Iya. Mungkin ada harapan kedepannya untuk bisa membeli tempat ini, mungkin begitu ya Mas ya? Mudah-mudahan aja. Mudah-mudahan. Terus pasar di Sukowono ini gimana Mas? Dalam artian pengunjung sampean apa mulai dari bapak-bapak atau memang anak kecil atau remaja? Kebanyakan siapa yang nongkrong? Kalau kebanyakan sih anak muda. Anak muda. Muda ya ada sih yang cuma sebagian kecil dari keluarga keluarga gitu Keluarga ada. datang. Terus orang tua juga. Cuma sebagian kecil. Sebagian besar adalah yang berkunjung sini adalah remaja ya Mas ya? Muda-mudi mungkin begitu ya. Terus ini Mas, ini kan juga di Desa Sukowono. Apakah nggak ada kompetitor atau gimana? Terus bagaimana menghadapi kompetitor-kompetitor seperti itu? Apakah sampean punya hal yang berbeda dari Kedai Nyara sendiri? Ngomong masalah kompetitor pasti ada lah ya. Pasti ada sih. Cuman ya mungkin tempat nongkrong kita lebih punya karakter dari segi konsep ruangan. Di luar itu kan menu makanan, minuman dan lain-lain ya. Ya mungkin itu aja sih. Oh, berarti Kedai Nyara sendiri ini punya konsep yang berbeda dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Kalau boleh tahu ini konsepnya konsep apa ini Mas? Konsepnya lebih ke vintage. Konsep vintage berarti banyak barang-barang lama, barang-barang jadul lama. Gitu ya. Kita juga agak banyak ngerubah desain interior gitu, terus bangunan, cat dan lain-lain kita agak banyak ngerubah sih, kita ambil ngalir aja. Oh, ini kan asalnya stasiun dengan identik dengan gaya-gaya kolonial, terus sampai tambah konsep vintage. Ya, betul. Supaya dan juga nggak ngerubah banyak bentuk dari bangunan ya. Jadi tinggal sampean memperkuat karakter itu ya. Ya, tetap aja original gitu. Original. Mas, ini kan banyak pengunjung di sini adalah muda-mudi. Sampean kan tadi sempat menyinggung masalah menu. Menu favorit yang paling banyak atau bestseller dari Kedai Nyara sendiri itu apa, Mas? Sujai. Susu jahe Karena sih ya. di sini juga dingin sih ya suasananya. Dingin,
selain susu jahe, apakah kedai Nyara sendiri punya menu signatur atau memang menu khas yang di kafe lain nggak ada, cuman di sini yang ada? Kopi sih, cuman kita kan ya kalau kopi semua, saya kira tempat nongkrong semua ada ya. Cuman kita lebih ngambil kopinya aja beda tempat. Oh, tempat ngopinya. Jadi kedai Nyara sendiri ini punya tempat ngambil kopi atau punya petani kopi sendiri, Mas? Gimana ya bilang, petani kopi sendiri sih enggak, cuman tempat ngambil kopinya itu beda ya, iya, beda, daripada kafe-kafe. Mungkin di tempat nongkrongnya lain ya pakai kopi sasetan atau apa, cuman sampean pakai kopi yang spesial itu, specialty mungkin bahasanya ya. Terus Mas, kalau boleh tahu, ini kan tempatnya agak minggir nih, lagi-lagi saya bilang tempatnya agak minggir. Kok untuk kunjungan tiap harinya itu sampai berapa orang Mas jumlahnya? Tiap hari ya, bisa sampai 15-20 di luar weekend. Di luar weekend. Iya. Jadi satu hari kisarannya antara 15 orang sampai 20 orang untuk hari-hari normal. Untuk hari weekend sendiri kayak ini nih, bisa sampai weekend 30 lebih lah. 30 lebih dengan kapasitas ini cukup ya Mas ya, di Cukup 50 orang cukup. Oke. Nah, kalau boleh tahu Mas, omset per harian sampai ini berapa sih Mas? Ya kisaran di angka 200 lah. 200.000 kira-kira dalam satu hari ya, kurang lebih. Kedai Nyara sendiri ini berarti kira-kira dalam satu hari dapat angka 200.000. Bayangkan misalkan dalam satu hari dapat 200.000, kita tinggal kalikan jika itu satu bulan, mungkin kira-kira omset dari kedai Nyara sendiri itu adalah 6 juta. Yang awalnya adalah bangunan tak bertuan atau bangunan nggak dipakai atau bangunan angker, karena Mas Bima dengan berempat kawan-kawannya disulap menjadi sebuah cafe vintage. Tantangan-tantangan kedepannya, apakah sampean ingin punya buka cabang atau pengen membuat sesuatu yang baru di kedai Nyara atau ditambah tempat duduknya atau gimana? Kalau cabang sih mungkin belum, mungkin lebih fokus ke apa ya namanya, ekspansi mungkin ya, ekspansi di sini, pengembangan di sini, fokus di sini aja dulu. Dengar-dengar katanya teman-teman itu kalau malam minggu di sini ada live akustik atau apa bener gitu Mas? Ya betul, event akustik ya, 2 minggu sekali. Oh, berarti kedai Nyara sendiri ini selain punya tempat yang vintage, juga ada live akustik setiap berapa Mas? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Mungkin ada kata-kata buat teman-teman yang membuka usaha atau apa, biar teman-teman tetap semangat membuka usaha Mas di era pandemi seperti ini. Ya, pandemi ya. Apa sih saranku buat teman-teman ya? Jangan pernah takut mencoba hal baru sih. Terus ya sering-sering gagal lah ya mungkin. Oke, mungkin saya tarik kesimpulan kalau katanya Mas Bima sendiri ini jangan pernah takut mencoba hal baru. Kalau boleh sering-sering gagal juga nggak apa-apa ya Mas. Nggak apa-apa, karena kita sering sakit, maka akan semakin kuat, terlatih, semakin kuat dan kebal gitu. juga. Kita harus sering-sering gagal biar kuat. Nanti kalau sudah kuat kita akan sukses, mungkin begitu ya Mas ya. Terima kasih Mas Bima telah memberikan waktunya untuk channel Ada Peluang. Terima kasih buat pemirsa yang telah menonton video kami hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Ada peluang pasti ada. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.